Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, evaluasi pembelajaran tentang proses dan hasil pembelajaran IPS IE dengan anggota yaitu saya sendiri, Kanaria, Dan saya Winda Sari. Dan saya Rina Fatmawati. Dan saya Destin Pardenia. Baik, dimulai dari materi yang pertama yang akan dibahas oleh Destin Pardenia. Kepada Destin Pardenia dipersilahkan. Ya, baik, langsung saja. Jadi, materi yang akan kami bahas hari ini terdapat 4 bab. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, ada latar belakang, tujuan dan manfaat, kemudian juga ada prosedur pelaksanaan. Kemudian di bab 2 itu dasar teori. Di situ membahas mengenai pengertian evaluasi, pengukuran dan penilaian, dan juga tes hasil belajar evaluasi. Bab 3 yaitu uji coba butir soal, membahas mengenai tempat dan waktu uji coba, subjek dan objek uji coba, dan juga teknik pengumpulan data. Yang terakhir yaitu bab 4, analisis butir soal, membahas mengenai analisis tingkat kesukaran, analisis daya pembeda, analisis validalitas, reliabilitas, analisis efektivitas distraktor. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan, membahas mengenai latar belakang. Evaluasi merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Melaksanakan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan mempunyai arti yang sangat utama, karena evaluasi merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atas bahan ajar atau materi-materi yang telah disampaikan. Sehingga dengan adanya evaluasi, maka tujuan dari pembelajaran akan terlihat secara akurat dan juga meyakinkan. Salah satu alat penilaian tes biasanya didefinisikan sebagai kumpulan butir-butir soal yang dapat dinyatakan dengan benar atau salah, mengetahui ada hasil atau tidak dalam kognitif, khususnya mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Pada umumnya, hasil belajar dinilai dari tes, baik tes uraian atau esai maupun tes objektif atau pilihan ganda. Salah satu caranya itu adalah dengan menilai hasil belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan menggunakan tes. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dari kegiatan uji coba tes mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk mengidentifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang tidak baik. Dengan analisis soal, dapat diperoleh informasi tentang baik atau tidaknya sebuah soal. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi taraf kesukaran soal-soal sehingga seleksi soal-soal dapat dilakukan sesuai dengan bentuk akhir tes. Yang keempat, untuk mengidentifikasi daya pembeda soal. Yang kelima, untuk menentukan banyaknya soal untuk masing-masing bagian tes dan keseluruhan bentuk akhir tes. Kemudian prosedur pelaksanaan. Yang pertama itu membuat kisi-kisi soal. Yang kedua, menyusun soal. Yang ketiga, melaksanakan uji coba. Yang keempat, menganalisis hasil uji coba. Yang kelima, mengambil kesimpulan terhadap hasil analisis. Yang keenam, menyusun laporan hasil uji coba. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Winda Sari. Baik, teman-teman.
Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Evaluasi berasal dari kata evaluation, bahasa Inggris yang artinya penilaian atau penafsiran. Kata tersebut diserap ke dalam istilah bahasa Indonesia menjadi evaluasi. Menurut bahasa evaluasi diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Sedangkan menurut istilah evaluasi ini merupakan proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Adapun pengertian pengukuran. Pengukuran ini merupakan proses pemberian angka-angka untuk pengambilan keputusan untuk menentukan sesuatu yang dengan ukurannya itu tertentu berdasarkan kriteria biasanya mencapai tujuan akhir proses pembelajaran. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran dapat memberikan informasi mengenai siswa-siswa yang telah berhasil mengerjakan tugas-tugasnya belajar dengan baik dan juga siswa-siswa yang masih belum berhasil. Siswa yang telah berhasil dapat diberikan kegiatan dari bahan-bahan pengayaan, sedangkan siswa yang belum berhasil dapat diberikan kegiatan dari bahan-bahan remedial. Kemudian penilaian. Penilaian ini diartikan sebagai suatu proses menentukan nilai dari suatu objek dengan menggunakan kriteria tertentu. Oleh karena itu, ciri utama penilaian yaitu menentukan hasil, adanya judgement dan dalam menentukan nilai, adanya suatu kriteria dalam menentukan atau menetapkan keberhasilan penilaian. Kemudian, adapun tes hasil belajar evaluasi. Tes hasil belajar evaluasi menurut Sugiono 1995, tes adalah cara yang dapat digunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas atau perintah-perintah oleh TST sehingga dapat menghasilkan nilai yang mengembangkan tingkah laku atau prestasi TST. Nilai mana dapat dibandingkan dengan nilai standar tertentu. Bentuk tes. Bentuk tes ini ada tes objektif. Tes objektif merupakan tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk. Yang pertama, tes betul salah. Yang kedua, tes pilihan ganda. Yang ketiga, tes menjodohkan. Yang keempat, tes analisa hubungan. Tes uraian. Tes uraian atau ESA tes ini merupakan tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Tes esai ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan atau mengungkapkan suatu pendapat dalam bahasa sendiri. Jenis tes ini disebut juga tes uraian, menuntut kemampuan siswa untuk mengemukakan, menyusun, dan memadukan gagasan yang telah dimilikinya dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Ciri-ciri tes yang baik. Ciri-ciri tes yang baik ini yang pertama, reliabilitas. Reliabilitas dapat juga disebut dengan keterandalan yang berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Kemudian validitas. Validitas ini tepat, benar, sahih atau absah telah dapat mengukur atau mengungkap hasil-hasil. Kemudian objektivitas, menekan ketetapan. Daya pembeda. Daya pembeda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian prosedur pelatihan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas, yaitu kelompok yang tergolong pandai, dan kelompok bawah, yaitu kelompok siswa yang tergolong tidak pandai. Tingkat kesukaran butir soal. Soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta pelatihan dalam menjawab butir soal tersebut. Bukan dilihat dari segi pengajar dalam melakukan
analisis pada saat penyusunan soal, itu kelompok siswa yang tergolong tidak pandai. Selanjutnya, bab 3, uji coba butir soal. Uji coba butir soal yang pertama yaitu oleh Kanaria, tempat dan waktu uji coba dilaksanakan pada SD IT Sabulus Salam. Waktu uji coba hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 pada pukul 9 sampai jam 12 WITA. Subjek dan objek uji coba yang menjadi subjek dari pelaksana uji coba butir soal yaitu mahasiswa yang bersangkutan. Objek dari pelaksanaan uji coba butir soal yaitu semua murid kelas 5 di SD IT Sabulus Salam yang berjumlah 35 orang. Teknik pengumpulan data, instrumen uji coba, pelaksanaan dilaksanakan dengan mengisi pertanyaan dalam sebuah kuis yang terdapat di halaman internet yaitu quizzes.com sebanyak 35 butir soal pilihan ganda. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021. Selanjutnya uji coba butir soal oleh Rina Fatmawati, tempat dan waktu uji coba butir soal di SD I Hasaniyah NW Tenggarong Seberang. Waktu uji coba hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pada pukul 8:30 sampai jam 12 WITA. Subjek dan objek uji coba, pelaksanaan uji coba butir soal adalah mahasiswa yang bersangkutan. Objek uji coba semua murid kelas 5 yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data, instrumen uji coba, pelaksanaan melalui permainan yang berbentuk kuis dengan jumlah soal sebanyak 20 butir soal pilihan ganda. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Kamis 20 Mei 2021. Uji coba butir soal selanjutnya oleh Destin Fardania. Tempat dan waktu uji coba, maksud saya pelaksanaan uji coba butir soal di SD Negeri 008 Bangon. Waktu uji coba pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pada pukul 8 sampai jam 9 WITA. Subjek dan objek uji coba yang menjadi subjek dari pelaksanaan uji coba butir soal yaitu mahasiswa yang bersangkutan. Objek dari pelaksanaan uji coba butir soal yaitu semua murid kelas 5 di SD Negeri 008 Bangon yang berjumlah 21 orang. Teknik pengumpulan data, instrumen uji coba dilakukan dengan mengisi soal-soal dalam sebuah kuis yang terdapat di halaman internet yaitu quizzes.com sebanyak 20 butir soal pilihan ganda. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Uji coba butir soal selanjutnya yaitu dari Windasari, tempat dan uji coba dilaksanakan di SD Negeri 0292 Janan. Waktu uji coba pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 07.30 sampai jam 12 WITA. Subjek dan objek uji coba, pelaksanaan uji coba butir soal yaitu dari mahasiswa yang bersangkutan. Objek uji coba semua murid di kelas 5 SD 029 Loajanan yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan data, instrumen uji coba, yaitu secara tertulis dengan jumlah soal sebanyak
20 butir soal yang terdiri dari 20 pilihan ganda biasa. Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kanaria. Yaitu bab 4 tentang analisis butir soal. Tingkat kesukaran, yaitu dengan rumus P sama dengan B per N. Nah, itu adalah tingkat kesukaran, B adalah jumlah peserta tes yang menjawab benar, dan N adalah jumlah peserta tes. Kemudian ada kriteria. Kriteria dari P yaitu apabila lebih besar dari 0, mudah, apabila 0,25 kurang dari P kurang dari 0,75 itu dikatakan sedang. Kemudian P kurang 0,25 itu sulit. Kemudian ada daya pembeda poin biserial, yaitu rumusnya R per bis, yaitu X bar dikurang X per X, kemudian akar dikali akar P bar per 1 dikurang P bar. Keterangannya yaitu R per bis, yaitu koefisien korelasi poin biserial, X bar yaitu rata skor X. Nah, dari 3 sampai kemudian X rata skor X. Kemudian SX yaitu standar deviasi atau baku skor X. Kemudian ada P bar yaitu profesi peserta tes yang menjawab benar pada butir item atau butir soal. Nah, kemudian ada kriterianya, yaitu ada deviasi atau R per bis kurang dari 0, berarti tidak balik. Kemudian 0 kurang dari deviasi per R per bis kurang dari 0,20 itu cukup. 0,20 kurang deviasi per R bis kurang dari 0,40 itu sedang. 0,40 kurang deviasi atau R bis kurang dari 0,70 itu baik. 0,70 kurang dari deviasi atau RPBS kurang dari 1 itu sangat baik. Kemudian yaitu analisis validalitas dengan rumus R XY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kemudian ada reliabilitas, yaitu ada S pangkat 2 sama dengan sigma X kuadrat dikurang X sigma X dikuadratkan N per N. Kemudian ada R11 sama dengan N per N dikurang 1 dikali S pangkat 2 dikurang sigma PQ per S pangkat 2. Kemudian yang terakhir yaitu analisis efektivitas instruktur, yaitu apabila mengetahui bukti soal tersebut sudah memiliki pengecoh yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pengecoh berfungsi, maka soal tersebut dikatakan baik. Contohnya, misalnya 34/3 dikali 100% sama dengan 8,82% itu dikatakan efektif. Kemudian T sama dengan 34/4 dikali
100% sama dengan 11,77%, itu dikatakan efektif. 34/20 dikali 100% sama dengan 58,82%, itu dikatakan efektif. Maka unitnya 0 sama dengan 0% itu baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Untuk presentasi kali ini telah berakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.